Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022. Pada pagi hari ini, saya akan bicara dengan tema bersumpah untuk menguatkan kebohongan. Saya ulangi, pada pagi hari ini, saya akan bicara dengan tema bersumpah untuk menguatkan kebohongan. Mari kita mulai. Dadah! Bersumpah untuk menguatkan kebohongan. Surat Al-Mujadalah ayat 14. Kita buka Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 14. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan pula dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan sedang mereka mengetahui. Kita lihat tafsir surat Al-Mujadalah ayat 14, tafsirnya. Tafsir Al-Mukhtasar Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Tidakkah kamu melihat, wahai Rasul, kepada orang-orang munafik yang berteman dengan orang-orang Yahudi yang telah dimurkai Allah dikarenakan kekufuran dan kemaksiatan mereka? Orang-orang munafik itu bukan bagian dari orang-orang yang beriman, dan mereka juga bukan bagian dari orang-orang Yahudi, akan tetapi mereka itu dalam keraguan, tidak bersama golongan mukmin dan tidak pula bersama golongan Yahudi. Dan orang-orang munafik itu bersumpah bahwa mereka adalah orang-orang Muslim dan bahwa mereka tidak membocorkan berita tentang kaum muslimin kepada orang-orang Yahudi, padahal sungguh mereka berdusta dengan sumpah mereka itu. Kita lihat Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 16. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi manusia dari jalan Allah. Karena itu mereka mendapat azab yang menghinakan. Tafsir surat Al-Mujadalah ayat 16, tafsir Al-Mukhtasar Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Mereka menjadikan sumpah-sumpah yang pernah mereka ikrarkan sebagai perisai dari pembunuhan akibat kekufuran mereka. Dengan sumpah itu, mereka menampakkan keislaman untuk menjaga darah dan harta mereka. Maka mereka mengalihkan manusia dari kebenaran dikarenakan mereka telah berusaha melemahkan dan meruntuhkan tekad kaum muslimin. Maka bagi mereka siksa pedih yang menghinakan dan merendahkan mereka. Kita lihat Al-Quran surat An-Nahl ayat 92. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. Kita lihat tafsir surat An-Nahl ayat 92, tafsir surat An-Nahl ayat 92, tafsir Al-Mukhtasar Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Jangan menjadi orang-orang bodoh yang kurang akal dengan membatalkan perjanjian seperti wanita dungu yang telah lelah menenun kainnya dan wolnya. Ia menenunnya dengan baik, namun sesudah itu ia membongkar dan mengurainya kembali seperti sedia kala, sehingga dia lelah menenun dan membongkarnya tanpa hasil yang diinginkan. Kalian menjadikan sumpah kalian sebagai tameng untuk menipu. Saya ulangi, kalian menjadikan sumpah kalian sebagai tameng. Saya ulangi, kalian menjadikan sumpah kalian sebagai tameng untuk menipu sebagian dari kalian.
agar umat kalian lebih banyak dan lebih kuat daripada musuh kalian. Allah menguji kalian dengan memenuhi perjanjian, apakah kalian memenuhinya atau melanggarnya. Allah pasti akan menjelaskan kepada kalian pada hari kiamat apa yang kalian perselisihkan di dunia. Allah menjelaskan siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jujur dari siapa yang dusta. Kita lihat Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 2. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Kita lihat tafsir surat Al-Munafikun ayat 2, tafsir Al-Muhtasar Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Mereka menjadikan sumpah-sumpah yang mereka ikrarkan untuk menguatkan pengakuan iman mereka sebagai perisai dan penjaga bagi mereka dari pembunuhan dan ditawan. Dan mereka mengalihkan manusia dari keimanan dengan cara menghembuskan keraguan dan kabar bohong. Sungguh sangat buruk apa yang mereka kerjakan berupa kemunafikan dan sumpah-sumpah dusta. Kita lihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224. Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kita lihat tafsir surat Al-Baqarah ayat 224. Tafsir Al-Muhtasar Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Janganlah kalian menjadikan nama Allah sebagai alasan karena kalian menyebut namanya dalam sumpah kalian yang menghalangi kalian dari kebajikan, ketakwaan, dan mendamaikan manusia. Apabila kalian bersumpah untuk tidak melakukan kebajikan, maka lakukanlah kebajikan dan bayarlah kafarat atas sumpah kalian itu. Allah Maha mendengar ucapan kalian, lagi Maha mengetahui perbuatan kalian, dan akan memberi kalian balasan yang setimpal. Kita lihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 225. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 225, tafsir Al-Muhtasar Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Allah tidak akan menuntut kalian terkait sumpah yang terucap oleh lisan kalian tanpa sengaja seperti ucapan kalian, tidak demi Allah atau ya demi Allah, maka tidak ada kewajiban membayar kafarat dan tidak ada hukuman bagi kalian dalam hal itu. Namun Allah akan menuntut kalian terkait sumpah yang kalian lakukan secara sengaja, dan Allah Maha Pengampun bagi dosa hamba-hambanya lagi Maha Penyantun, tidak lekas menjatuhkan hukuman kepada mereka. Kita lihat Al-Quran surat At-Tahrim ayat 2. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita lihat tafsir surat At-Tahrim, kita lihat tafsir surat At-Tahrim ayat 2, tafsir Al-Muhtasar Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Allah telah mensyariatkan untuk kalian cara untuk membebaskan diri dari sumpah-sumpah kalian jika kalian melanggarnya, atau ada yang lebih baik daripadanya dengan membayar kafarat. Sungguh Allah adalah penolong kalian, dan Dia Maha mengetahui tentang kondisi kalian dan apa yang baik bagi kalian. Dia Maha bijaksana dalam syariat dan takdirnya. Kita lihat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 89. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.
Maka kafarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Tafsir Surat Al-Maidah ayat 89, Tafsir Al-Muhtasar Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Allah tidak akan menghukum kalian, wahai orang-orang mukmin, berdasarkan sumpah yang kalian ucapkan tanpa sengaja, tetapi Dia akan menghukum kalian berdasarkan sumpah yang disengaja dan hati kalian bertekad untuk itu, kemudian kalian melanggar sumpah itu. Kafarat dari sumpah yang kalian sengaja dan diucapkan dengan sungguh-sungguh, bila kalian melanggarnya, maka salah satu dari 3 pilihan, yaitu memberi makan 10 orang miskin dengan jenis makanan yang biasa dikonsumsi oleh rata-rata penduduk negerimu. Masing-masing orang miskin mendapat setengah sah, sekitar 1,5 kilogram, atau memberikan pakaian kepada mereka dengan jenis pakaian yang umum, atau memerdekakan seorang budak belian yang beriman muslim. Jika seseorang tidak mampu menebus dengan salah satu dari 3 pilihan tersebut, ia boleh berpuasa selama 3 hari. Hal-hal itu semua merupakan kafarat sumpah kalian, wahai kaum mukminin, bila kalian bersumpah atas nama Allah lantas melanggarnya. Hindarilah bersumpah atas nama Allah dengan maksud berdusta, banyak bersumpah, serta tidak memenuhi sumpah selama tindakan memenuhi sumpah tersebut mengandung kebaikan. Maka kerjakanlah hal yang baik tersebut, bayarlah kafarat sumpah kalian sebagaimana yang Allah jelaskan kepada kalian terkait kafarat sumpah. Allah menerangkan kepada kalian hukum-hukumnya yang jelas mengenai yang halal dan haram, agar kalian bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diajarkan olehnya, sebuah pengetahuan yang belum kalian ketahui sebelumnya. Kita lihat hadis Tabrani. Hadis Rasulullah bersabda, dosa yang paling besar ialah menyekutukan Allah dan sumpah palsu. Hadis riwayat Tabrani. Kita lihat hadis riwayat Hakim. Rasulullah bersabda, barang siapa bersumpah dengan sumpah dusta, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Hadis riwayat Hakim. Jubair bin Muktim RA telah menebus sumpahnya dengan 10.000 dirham. Kemudian ia berkata, demi Allah yang memiliki Ka'bah, seandainya saya bersumpah maka saya bersumpah yang benar. Sesungguhnya 10.000 dirham itu barang yang menebus sumpahku. Hadis riwayat Tabrani. Hadis riwayat Tabrani yang lain, Asyas bin Kais RA telah membeli sumpahnya sekali dengan 70.000. Hadis riwayat Tabrani. Ini penjelasan dari pihak Islam tentang sumpah. Ini penjelasan dari pihak Islam tentang sumpah. Ada 3, bentar, saya jelaskan dulu. Ada 3 macam sumpah dalam Islam. Apa saja? Dalam bahasa Arab, sumpah disebut dengan al-yamin atau al-hilif, yaitu kata-kata yang diucapkan dengan menggunakan nama Allah atau sifatnya untuk memperkuat suatu hal. Contohnya, wallahi, demi Allah saya belajar, atau
wa ashamatilah, demi keagungan Allah saya tidak mencuri. Karena sumpah menggunakan nama Allah artinya jangan dibuat main-main. Sumpah itu harus serius mengucapkannya, makanya sumpah itu ada syarat-syaratnya supaya jadi benar, kata anggota Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Syamsul Hidayat dalam acara kajian Tarsi yang diselenggarakan TV-mu pada Rabu 15 bulan 9. Syamsul Hidayat menyebut syarat-syarat sumpah diantaranya berakal, balik, Islam, bisa melaksanakannya, dan sukarela, tidak dipaksa. Adapun rukun sumpah lafal yang dipakai dalam bersumpah yaitu harus menggunakan nama Allah atau sifatnya. Sementara itu, sumpah memiliki 3 macam. Pertama, sumpah lugwi, sumpah yang tidak dimaksud untuk bersumpah, contohnya demi Allah kamu harus datang, dan demi Allah kamu wajib makan. Meskipun kata-kata di atas menggunakan nama Allah, namun karena kata-kata demi Allah tersebut tidak dimaksud untuk bersumpah tapi untuk memperkuat saja, maka hukum sumpah tersebut tidak wajib membayar kafarat dan tidak ada dosanya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 225. Sumpah lakwi memang menyebut nama Allah tapi tidak dimaksudkan untuk betul-betul bersumpah, namun karena saking cintanya kepada Allah, misalnya ada orang yang selalu spontan menyebut asma Allah tiap bertutur kata dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta ini. Kedua, sumpah munakadah, sumpah yang memang benar-benar sengaja diucapkan untuk bersumpah melakukan atau meninggalkan sesuatu hal. Contoh, demi Allah saya akan bersedekah sebanyak 1 juta rupiah, dan saya bersumpah demi Allah tidak akan menipumu. Hukum sumpah ini ialah wajib membayar kafarat jika melanggarnya. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 89. Syamsul menerangkan bahwa kafarat ialah penebus dosa sumpah. Kafarat sumpah secara urut ialah memberi makan kepada 10 orang miskin dengan makanan yang biasa diberikan kepada keluarga, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya. Jika semua itu tidak bisa dilakukan, maka ia wajib puasa 3 hari, baik secara berturut-turut maupun tidak. Ketiga, sumpah gamus, sumpah palsu atau bohong. Sumpah jenis ini, kata Syamsul, biasanya diucapkan untuk menipu atau mengkhianati orang lain. Sumpah palsu ini adalah salah satu dosa besar sehingga tidak ada kafaratnya atau tidak bisa ditebus dengan kafarat. Pelakunya tidak ada jalan lain kecuali bertobat nasuha. Dinamakan gamus karena akan menjerumuskan pelakunya ke dalam api neraka. Jika sumpah ini menyebabkan hilangnya hak-hak, maka hak-hak tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ini didasarkan kepada Al-Quran Surat An-Nahl ayat 94 dan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ungkap Syamsul. Selain pembagian di atas, kata Syamsul, sumpah dapat diklarifikasikan lagi sebagai berikut. Bersumpah untuk mengerjakan yang wajib atau meninggalkan yang haram. Hukumnya sumpah ini tidak boleh dilanggar karena menguatkan apa yang dibebankan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Bersumpah meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram, hukumnya sumpah ini wajib dilanggar. Bersumpah meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram, hukumnya sumpah ini wajib dilanggar karena ia adalah sumpah untuk melakukan maksiat atau pendurhakaan kepada Allah, dan ia terkena kafarat. Bersumpah mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang mubah atau halal, hukumnya makruh untuk melanggarnya dan disunahkan untuk memenuhi sumpahnya itu. Bersumpah meninggalkan yang sunnah atau mengerjakan yang ma'ruf, hukumnya melanggar sumpah ini disunahkan dan ia terkena kafarat. Bersumpah untuk mengerjakan yang sunnah atau meninggalkan yang ma'ruf, hukumnya sumpah ini sunnah dipenuhi dan makruh dilanggar kalau dilanggar ia terkena kafarat. Ini penjelasan dari John Pakpahan, bersumpah untuk menguatkan kebohongan. Ini keterangan dari John Pakpahan. Syamsul Hidayat menyebut syarat-syarat sumpah diantaranya berakal, balik, Islam, bisa melaksanakannya, dan sukarela, tidak dipaksa. Adapun rukun sumpah, lafal yang dipakai dalam bersumpah yaitu harus menggunakan nama Allah atau sifatnya.
Sementara itu, sumpah memiliki 3 macam. Pertama, sumpah lugwi, sumpah yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Contohnya, demi Allah kamu harus datang, dan demi Allah kamu wajib makan. Meskipun kata-kata di atas menggunakan nama Allah, namun karena kata-kata demi Allah tersebut tidak dimaksud untuk bersumpah, tapi untuk memperkuat saja, maka hukum sumpah tersebut tidak wajib membayar kafarat dan tidak ada dosanya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 225. Surat Al-Baqarah ayat 225. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kita lihat tafsir Surat Al-Baqarah ayat 225. Tafsir Al-Muwassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Allah tidak menghukum kalian dikarenakan sumpah-sumpah yang kalian ucapkan tanpa kesengajaan. Akan tetapi Dia menghukum kalian atas segala sumpah yang disengaja oleh hati-hati kalian. Dan Allah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat kepadanya, Maha Penyantun kepada orang yang berbuat maksiat kepadanya lantaran tidak menyegerakan siksaan pada dirinya. Sekarang kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Definisi munafik. Munafik berpura-pura percaya atau setia dan sebagainya kepada agama dan sebagainya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Suka selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Bermuka dua, ia tidak pernah berpura-pura, selalu jujur dan tidak. Kita lihat sumpah lakwi, memang menyebut nama Allah tapi tidak dimaksudkan untuk betul-betul bersumpah. Namun karena saking cintanya kepada Allah, misalnya ada orang yang selalu spontan menyebut asma Allah tiap bertutur kata dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta ini. Sekarang coba kita lihat Taurat dan Injil. Kita lihat jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, atau jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat adalah salah satu dari 10 perintah Allah. Perintah ini merupakan larangan penghujatan, khususnya penyalahgunaan ataupun penyebutan nama Allah Israel dengan sembarangan atau dengan tidak hormat. Kita lihat Alkitab Keluaran 20 ayat 7. Kita lihat Alkitab Keluaran 20 ayat 7 menyatakan bahwa jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kita lihat Matius 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita lihat Al-Quran Surat An-Nahl ayat 91. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Kita lihat tafsir Surat An-Nahl ayat 91, tafsir Al-Muhtasar Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Penuhilah segala perjanjianmu dengan Allah dan dengan manusia. Jangan melanggar sumpah yang kamu kuatkan dengan menyebut nama Allah padanya. Sementara kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu untuk memenuhi apa yang
kamu sumpahkan. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Tidak ada sesuatu yang samar baginya, dan Dia akan membalas apa yang kalian lakukan. Ini kesimpulannya. Orang-orang munafik mengatakan dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 225, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. Dan Allah Maha Penyantun lagi Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT sama dengan orang-orang munafik sama-sama munafik. Saya ulangi. Jadi terbukti dengan nyata bahwa Allah SWT sama dengan orang-orang munafik sama-sama munafik. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.